Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Berkah Mintu Farm. Di video kali ini kita akan sharing, kita akan belajar pengenalan tentang bahan konsentrat teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini ada beberapa karung yang ini nantinya akan kita bikin namanya konsentrat booster teman-teman. Booster itu untuk mempercepat pertumbuhan, mempercepat perkembangan seperti itu. Tapi itu nanti kita di video berikutnya ya. Paling tidak di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis bahan untuk pembuatan konsentrat sendiri. Jadi nanti hasilnya bisa lebih maksimal, kemudian harganya juga lebih murah dibandingkan kita beli yang sudah jadi teman-teman. Oke, kita mulai dari dulu yang paling bawah. Ini ada yang namanya mineral teman-teman. Mineral itu ndak harus merek seperti ini, bebas merek mineral. Jadi ini menjaga ternak teman-teman tuh kalau lagi bunting, kalau habis melahirkan itu tidak ambruk, harus kita kasih ini. Terus lagi juga untuk nanti setelah menyusui juga ini penting banget. Ada juga ini namanya premix teman-teman. Premix bebas, merek apa aja bebas. Kalau teman-teman tidak tahu mineral dan premix, datang aja ke toko pakan ternak, bilang aja Pak beli premix untuk kambing, domba, sapi gitu. Premix mineral ada. Ini untuk nafsu makan ya. Ini vitamin A, D, E komplit. Jadi kita tambahkan di konsentrat itu agar kalau makan ini nanti efeknya dia nafsu makannya juga oke teman-teman. Ada juga probiotik. Saya probiotiknya untuk bahan-bahan kering seperti ini menggunakan probiotik kering ya. Jadi tidak menggunakan E4. Selama ini memang kita sudah beralih sih dari E4 ke probiotik kering karena penggunaannya lebih mudah dan lebih simpel menurut saya. Ini ya, ini adalah probiotik dimana ini nanti untuk agar pakan ini bisa tahan lebih lama. Kemudian untuk rumen ternak juga lebih bagus karena ini bakterinya bagus untuk rumen ternak. Nah, kita akan pengenalan bahan dari bagian sini dulu. Ini bahan yang paling murah teman-teman. Ini adalah tumpi jagung dan menir jagung. Nah, seperti ini. Ini teman-teman lihat menir-menir jagungnya masih banyak banget. Ini masih sangat bagus. Jadi saya tidak menggunakan jungle ya, tapi ini tumpi jagung dan menir jagung. Tumpi, selemper, dan jungle itu beda teman-teman. Nah, ini kayak gini. Kita lihat aja, bagus ini. Ini bisa buat sumber serat tapi ya enggak banyak banget. Kemudian jagung-jagungnya yang pecah-pecah ini bisa untuk karbonya teman-teman. Karena karbohidrat dari jagung itu menurut saya yang paling bagus sih. Ini juga sama. Ini kayak gini ya. Ini adalah tumpi jagung dan menir jagung. Bahan berikutnya di sini ini adalah konsentrat yang sudah jadi. Ini mereknya saya atau teman-teman juga bisa pakai pelet. Ini pelet ya. Ini mereknya Malindo teman-teman. Malindo 9992 atau merek lain juga boleh. Saya menggunakan satu karung ini. Jadi konsentrat yang udah jadi ini bukan konsentrat yang murah ya teman-teman. Rata-rata harganya 160-an. Ya rada bagus. Kalau harganya di 120, 130 itu jelek banget. Saya enggak pakai itu. Ternak enggak begitu doyan. Nah, ini lahap. Kemudian saya menggunakan lagi ini adalah Polarmix gerobak sapi. Kenapa saya ambil ini? Karena ini bagus. Kemudian ternak juga lahap. Bahannya juga tercampur sini juga lumayan banyak. Jadi saya ambil ini. Jadi nanti saya menggunakan bahan itu tidak terlalu banyak banget. Sudah mulai rada komplit dari sini. Kemudian rada penting ini adalah brand Polar. Polar kalau kita nyebutnya seperti ini teman-teman. Ini sumber karbohidrat juga. Protein kasarnya juga bagus, kita 16-17, ini juga 16-17. Tidak lupa di sini adalah jagung giling. Jagung giling ini penting banget teman-teman. Walaupun kita sudah ada dari situ, tapi kita tambahkan ini 50 kilo. Ini jagung giling, jagung yang digiling teman-teman. 50 kilo. Ini untuk gemukin, kemudian untuk produksi susu, oke banget. Terus lagi ada juga ini SBM atau bungkil kedelai. Ini sumber protein kasarnya tinggi banget, 40-an% teman-teman. Jadi kita menggunakan tidak banyak sih, 20 kilo ini. Karena dari sini protein kasarnya sudah banyak. Dari itu, ini, kemudian ini juga tidak begitu banyak tapi bagus. Ada juga dari
kopra teman-teman. Ini kopra, ini protein kasarnya juga bagus banget. Aromanya wangi kalau kopra itu, seperti serundeng gitu teman-teman. Dan ini bungkil sawit. Nah, ini kita buat nanti untuk konsentrat booster. Jadi kita untuk premix mineral itu penggunaannya lebih banyak. Dan pemberiannya untuk ini yang nanti kita mix itu cukup 1 on per hari. Jadi satu ternak itu 1 on per hari. Itu sudah asal rutin, itu tetap ternak nanti gemuk. Dan tentunya juga bukan hanya ini aja. Ini kan sebagai pakan doping. Jadi pakan untuk booster. Jadi untuk pokoknya tetap menggunakan rumput atau bahan lain terserah. Pokoknya ini yang untuk boosternya atau multivitaminnya atau yang bikin dia itu lebih cepat dari biasanya teman-teman. Jadi itu tadi adalah pengenalan dari bahan-bahan konsentrat. Ini sebenarnya masih bisa kita gunakan bahan lain, misal kulit kopi, kemudian kangkung kering dan lainnya, tapi kita menggunakan ini karena tujuannya yang kita buat di edisi ini adalah untuk sumber protein, karbohidrat kayak gitu teman-teman. Untuk serat kita masih menggunakan rumput kayak gitu. Jadi suatu saat teman-teman pengen bikin seperti ini, kalau pengen buat breeding ya gampang. Tinggal ambil ini 30%, kemudian dicampur dengan bahan kering, misal kangkung kering kayak gitu, atau kulit kacang hijau, itu dikasih 70%. Itu digiling, di mix, ini 30, itu 70, itu udah bagus banget untuk breeding. Kalau untuk fattening ya ini yang rada banyak. Nanti untuk sumber seratnya sekitar 30% aja, 70%-nya ini. Kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, pengenalan bahan kali ini sudah. Semoga video ini bermanfaat. Ini sekedar sharing ya. Untuk proses pembuatannya, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Untuk pembuatan pakan booster, untuk pengemukan, pembesaran, maupun breeding teman-teman. Yuk, salam sukses, salam ngaret untuk peternak Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.